Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian yang sedang mendengarkan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di cerita kali ini mohon maaf banget kalau suara aku kedengeran tidak enak karena aku sedang flu udah 3 hari ini. Dan cerita kali ini aku mau ngebahas tentang hubungan tanpa status di mana yang di request oleh salah satu followers di Instagram aku. Aku yakin sih kalian semua pasti pernah mengalami yang namanya hubungan tanpa status. Kalau aku sebut sih hubungan gak jelas, hubungan yang aneh. Kenapa aku bilang gak jelas dan aneh? Karena kalian sadar gak sih, kalian tuh udah sering jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, chatan gak jelas tiap harinya, ada perhatian-perhatian di dalamnya. Dan bahkan mungkin kalian udah sering manggil sayang-sayangan, sayang, babe, baby. Tapi pada kenyataannya kalian bukan siapa-siapa. Kalian hanya dua orang yang terjebak dalam zona nyaman tanpa adanya komitmen di dalam suatu hubungan. Kan lucu gak sih? Kalian tuh udah kemana-mana bareng tapi status kalian gak jelas. Aku ada sedikit cerita di mana ini kisah aku, pengalaman aku yang pernah mengalami hubungan tanpa status. Waktu itu aku semester 4, berarti aku umur 19 tahun. Aku dekat dengan kakak tingkat di mana dia adalah orang yang ospek aku waktu itu. Dan sebelumnya aku itu gak pernah nyangka kalau aku bakalan deket sama orang yang cuek banget, super cuek. Tapi pada saat itu, waktu dekat dengan aku, dia bisa dibilang orang yang sangat gila. Dia hanya menunjukkan kegilaannya padaku. Dan bisa dibilang cowok ini adalah cowok pertama aku yang berani ngajak aku nonton, makan bareng, bahkan sayang-sayangan. Walaupun waktu itu kita gak ada status loh ya. Karena waktu itu juga selama 19 tahun aku belum pernah pacaran. Kalau untuk deket sama cowok paling kayak sekedar deket aja. Jadi makanya terkesan banget sih sama cowok ini. Dan aku terjebak selama 1 tahun lamanya. Dan sampai pada akhirnya aku capek dengan ketidakpastian ini. Terus teman-temanku pada bilang ke aku, ngasih saran, "Udah Nop, kamu tanya aja ke dia status kamu itu apa. Gak capek kamu digantungin kayak gini." Dan sampai pada akhirnya aku berani dong tanya ke dia lewat chat waktu itu. Aku tanya gini, "Kak, sebenarnya status aku sama kakak itu apa?" Terus dia bales, "Aku sih pengennya kita itu pacaran. Tapi aku bakalan ngungkapinnya langsung. Aku gak mau ngungkapin lewat chat kayak gini." Terus dalam hati aku kayak, wow, dia suka sama aku selama ini. Aku kayak gak nyangka dong. Dan aku selalu menanti pertemuan itu dan mengharapkan secepatnya bertemu. Tapi setelah dia bilang kayak gitu, kita gak pernah ketemu sama sekali habis itu. Makin gak jelas dong. Dan sampai pada akhirnya aku sadar, selama ini aku hanyalah pemeran pengganti dalam hidupnya. Di saat pemeran utama sedang beristirahat. Iya, waktu itu aku dijadikan opsi kedua dia, dijadikan pelampiasan dia karena saat itu dia belum move on dari mantannya. Dan memang pada selama dekat pun dia selalu menceritakan tentang mantannya terus. Dan aku bodohnya selalu menjadi pendengar yang baik dan sering memberikan solusinya. Dan parahnya lagi, aku mau-mau aja dijadiin pelampiasan. Kalau diingat, menyakitkan, tapi lucu. Lucunya karena aku bisa-bisanya bertahan dengan ketidakpastian selama 1 tahun. Dan dari kisah aku ini, ada gambaran yang bisa kalian petik. Yang pertama, kalau kalian sedang menjalani yang namanya hubungan tanpa status,
dan dia belum bisa beri kamu kepastian, ya alasannya itu bisa jadi dia belum selesai dengan masa lalunya. Dan yang kedua, mungkin kamu adalah salah satu opsinya dari sekian banyak opsi yang lainnya. Jadi buat kalian, aku ingetin, kalau kalian sedang menjalani hubungan tanpa status, lebih baik kalian tanya kepastian ke dia. Lebih baik sakit di awal, gak apa-apa kalau terjadi penolakan. Itu tandanya dia cuma mau main-main sama kamu, dia gak serius. Kamu tanya ke dia, kalau kamu mau serius, hayu kita berkomitmen. Tapi kalau kita mau kayak gini-gini aja, maaf, aku gak bisa. Aku punya hati dan perasaan. Aku gak mau nyakitin diri aku sendiri. Daripada kamu harus menunggu dia bakalan mengungkapkan cintanya ke kamu, terus berujung dia gak ngungkapin juga, itu bakalan lebih sakit. Jadi gak apa-apa, tanyain aja. Karena hakikatnya gini ya, dia datang tuh karena penasaran awalnya. Tapi kalau kalian sudah memberikan semuanya yang dia mau, dia udah dapetin semuanya dari kamu, dia bakalan pergi. Dia bakalan ninggalin kamu. Terus apa yang bakalan terjadi? Bakalan patah hati juga kan? Bakalan sakit juga kan? Jadi gak apa-apa, kamu tanyain aja. Lebih baik sakit di awal, ingat. Karena apa sih yang lebih penting dari diri kamu? Kebahagiaan kan? Jadi, ayo, kebahagiaan itu kamu yang nyiptain. Kalau dia gak bisa bahagiain kamu, cari kebahagiaan di orang lain. Dan yang paling penting, yang wajib, kamu harus bahagiain diri kamu sendiri dulu sebelum kamu berani memulai bahagiain orang lain. Ingat ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Semoga terinspirasi dan semoga bisa diambil makna positifnya. Dah, love you guys.